Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Alif dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Kontribusi Ibnu Hazm terhadap Perkembangan Sains Islam. Bab 1. Latar belakang. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, terdapat banyak tokoh yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang keilmuan dan pemikiran. Salah satu tokoh yang patut mendapatkan perhatian khusus adalah Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'ad ibnu Hazm al-Andalusi, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Hazm. Ia merupakan seorang ulama, filsuf, teolog, dan ahli logika yang berasal dari Andalusi, wilayah Spanyol yang pada masa itu merupakan pusat peradaban Islam yang sangat maju. Ibnu Hazm hidup pada abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, suatu masa yang ditandai oleh dinamika politik, sosial, dan intelektual yang tinggi. Dalam konteks ini, Ibnu Hazm tidak hanya menjadi saksi atas perubahan besar di dunia Islam, tetapi juga turut aktif memberikan sumbangsi pemikiran yang signifikan. Pemikiran-pemikirannya yang logis, kritis, dan tajam membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ibnu Hazm tidak hanya terbatas pada bidang fikih dan teologi, tetapi juga merambat ke logika, sejarah, sastra, dan metodologi ilmiah. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Zahiri, menolak penggunaan analogi dalam hukum Islam, dan menekankan pentingnya kembali kepada teks literal Al-Quran dan Sunnah. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana Ibnu Hazm menggunakan pendekatan rasional dan sistematis dalam menyusun argumen-argumennya, yang secara tidak langsung menunjukkan landasan epistemologi ilmiah yang kuat. Dalam konteks ini, kajian terhadap kontribusi Ibnu Hazm menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya membangun kembali peradaban ilmu dalam Islam yang berbasis pada integrasi antara wahyu dan akal. Pemikiran Ibnu Hazm juga dapat menjadi inspirasi dalam menyusun kembali metodologi ilmiah yang tidak hanya rasional, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman. Konteks histori kehidupan dan pemikiran Ibnu Hazm. Ibnu Hazm lahir pada tahun 994 Masehi di Cordoba, pusat pemerintahan dan kebudayaan dinasti Umayyah di Andalusia. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh besar di lingkungan istana. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan Khalifah Al-Mansur, yang memberikan Ibnu Hazm akses pada pendidikan tinggi dan lingkungan intelektual yang kaya. Namun, kehidupan politik di Andalusia saat itu mengalami keruntuhan setelah melemahnya kekuasaan Umayyah dan pecahnya negara menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Ibnu Hazm turut mengalami masa-masa sulit ini, termasuk penahanan dan penggasingan akibat keterlibatannya dalam konflik politik. Situasi ini membentuk karakternya sebagai sosok pemikir yang keras, kritis, dan independen. Ibnu Hazm tumbuh dalam suasana intelektual yang mendorong pertukaran ide, pembelajaran berbagai disiplin ilmu yang menguasai berbagai bidang seperti fikih, hadis, teologi, logika, sejarah, dan bahkan sastra. Di tengah kekacauan politik yang melanda Andalusia, ia berupaya menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam dengan membangun fondasi pemikir yang kokoh dan ilmiah. Kondisi tersebut menjadikan Ibnu Hazm sebagai figur pemikir yang tangguh dan rasional. Ia tidak segan mengkritik pendapat ulama lain dan menolak taklid buta terdapat otoritas keagamaan. Gaya penulisannya yang tegas, bahkan polemis, mencerminkan semangatnya untuk menjernihkan kebenaran di tengah keliruan yang merembat ke masyarakat Islam saat itu. Kontribusi terhadap metodologi ilmiah Islam. Kontribusi Ibnu Hazm terdapat metodologi ilmiah sangat signifikan. Ia meletakkan
fondasi cara berpikir ilmiah yang mengutamakan validitas dalil. Ia menuntut bahwa setiap argumen harus memiliki dasar tekstual yang jelas dan tidak ambigu. Verifikasi empiris dalam urusan duniawi, Ibnu Hazm mendorong observasi nyata sebagai dasar pengetahuan selaras dan dengan prinsip ilmiah modern. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm adalah salah satu pemikir besar dalam sejarah peradaban Islam yang memberikan kontribusi mendalam terhadap perkembangan sains Islam. Beberapa kesimpulan utama dalam makalah ini adalah: 1. Ibnu Hazm hidup dalam konteks sejarah yang penuh gejolak yang mempengaruhi pemikirannya menjadi kritis, independen, dan sistematis. 2. Ia mengembangkan epistemologi yang menekankan pentingnya 3 sumber pengetahuan: indera, akal, dan wahyu. Pendekatannya menolak spekulasi dan menuntut pembuktian rasional. 3. Kontribusi dalam metodologi ilmiah Islam tercermin dalam konsistensi berpikir logis, validasi data, dan kesetiaan terhadap teks. 4. Pemikirannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu di kalangan pemikir Andalusia dan dunia Islam secara umum, serta tetap relevan untuk menjawab tantangan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, Ibnu Hazm layak ditempatkan sebagai salah satu pelopor dalam membangun tradisi ilmiah yang berbasis pada integrasi antara wahyu dan rasional. Dan itu saja yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.